Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Maulana Yusuf dengan NIM akhir 2250 191042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan kefarmasian yang ditugaskan dari tugas sebelum praktikum farmasi terpadu 2025. Pelayanan kefarmasian berasal dari dua suku kata, yaitu pelayanan dan kefarmasian, yang dimana pelayanan itu erat kaitannya dengan bagaimana kita melayani ataupun menginginkan dari sebuah konsumen gitu. Erat kaitannya juga dengan dunia kefarmasian, kita sebagai apoteker tentunya harus bisa memiliki wawasan ataupun pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian. Apa itu pelayanan kefarmasian? Menurut PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pelayanan kefarmasian itu adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi pada intinya pelayanan kefarmasian itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai apoteker kepada pasien untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, di mana erat kaitannya juga dengan bagaimana pasien itu bisa untuk sembuh, entah semisalkan kita memberikan tindakan preventif maupun kuratif kepada pasien gitu. Adapun capaian-capaiannya juga dari praktikum pelayanan kefarmasian ini adalah yang pertama, mampu melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan kefarmasian. Kemudian mampu melakukan penetapan masalah terkait pelayanan kefarmasian. Kemudian melakukan penyelesaian masalah terkait pelayanan kefarmasian. Melakukan pengolahan data, melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kefarmasian, kemudian melakukan komunikasi yang efektif terkait pelayanan kefarmasian. Dari pelayanan kefarmasian menurut UU nomor 51 tahun 2009, yang dimana apa sih yang menjadi permasalahan-permasalahan gitu ya kita sebagai apoteker kepada pasien gitu, tentunya sungguh banyak gitu. Yang pertama adalah akses terhadap sarana prasarana, di mana kita sebagai calon apoteker harus mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana gitu yang melengkup instansi kefarmasian, di mana masih banyak dari pasien-pasien ataupun orang-orang yang sedang mengalami gejala sakit itu tidak mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan. Itu. Kemudian kecukupan tenaga kesehatan itu, yang dimana kecukupan tenaga kesehatan ini di Indonesia khususnya itu sangat kurang gitu ya, dibandingkan dengan luar negeri ataupun di daerah eh, Eropa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nakes yang kompeten gitu. Tenaga kesehatan yang kompeten. Kompeten erat kaitannya dengan apakah seorang nakes itu dia bisa memberikan informasi secara efektif atau tidak. Itu yang pertama itu. Yang kedua, apakah tenaga kesehatan itu bisa memaksimalkan kinerjanya dan juga bisa bersikap profesional terhadap pasien gitu ya. Kemudian adanya dukungan manajemen gitu ya. Masalah di pelayanan kefarmasian tentu saja erat kaitannya dengan manajerial gitu ya. Bagaimana cara kita mengatur gitu ya tentang bagaimana menjadi seorang farmasis gitu ya. Kemudian ataupun selanjutnya adalah motivasi atau tanggung jawab profesi, yang dimana ini sudah menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar juga gitu ya, dimana motivasi dan tanggung jawab profesi itu masih banyak yang disalahgunakan gitu ya, apalagi mengenai tanggung jawab kita sebagai
tenaga kesehatan khususnya di apoteker itu harus memiliki tanggung jawab gitu ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah mengatur tentang bagaimana peran apoteker di Indonesia gitu ya. Karena masih banyak karena apoteker ini mereka adalah orang-orang yang memberikan satu cara ataupun bagaimana pasien dapat sembuh gitu. Selain daripada ada tenaga medis seperti dokter gitu ya. Adapun standar pelayanan kefarmasian itu dari saya membagi dua gitu ya tentunya. Ada pengelolaan sediaan farmasi, kemudian ada alat kesehatan dan bahan medis habis pakai atau BMHP dan pelayanan farmasi klinik. Jadi, untuk standar pelayanan kefarmasian di puskesmas itu menurut Permenkes nomor 274 tahun 2016. Kemudian adanya standar pelayanan kefarmasian di apotek itu menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016. Kemudian ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Itu ya, yang dimana standar pelayanan ini bertujuan untuk bagaimana seorang apoteker tuh dia sudah mencapai ataupun dia sudah memahami bagaimana caranya untuk menyampaikan ataupun melayani pasien yang sedang menjalankan pengobatan gitu contohnya. Kemudian tujuan dari pelayanan kefarmasian ini tentu saja yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian gitu ya, di mana hingga saat ini pun masih banyak apoteker-apoteker yang dirasa kurang paham gitu ya untuk bagaimana cara menjelaskan terkait obat-obatan yang beredar di masyarakat gitu ya. Karena kita sebagai apoteker gitu ya, pasti dan tentunya mengamalkan yang namanya 10 Officer of Pharmacist. Yang salah satunya adalah communicator ataupun caregiver gitu, yang dimana pelayanan kefarmasian ini harus dengan landasan caregiver alias kita harus peduli terhadap masyarakat. Kita harus bisa berkomunikasi kepada masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian gitu ya. Kita jamin gitu ya aspek-aspek hukum bagi tenaga kefarmasian gitu ya. Yang dimana seluruh dari kegiatan ataupun rangkaian untuk apoteker menjalankan tupoksinya ataupun tugasnya di masyarakat itu juga ada kepastian hukumnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien gitu ya. Yang dimana pelayanan kefarmasian ini tentu saja ada menjaga kestabilan ataupun menjaga eh, tidak ataupun menjaga peredaran obat-obat yang tidak seharusnya diedarkan tapi dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya dalam rangka keselamatan pasien gitu. Karena tidak semuanya obat itu mujarab, tidak semuanya obat itu bisa digunakan oleh orang-orang tertentu. Dan kami sebagai apoteker itu harus mengawasi, melindungi dan memastikan keselamatan pasien gitu ya. Kemudian adapun penjelasan yang selanjutnya adalah mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai gitu ya di apotek. Jadi untuk alur pengelolaan BMHP di apotek itu adalah yang pertama perencanaan gitu ya. Perencanaan itu erat kaitannya dengan bagaimana kita memplanningkan, bagaimana kita merencanakan suatu eh, roda perputaran di apotek gitu ya. Kemudian adanya pengadaan, pengadaan yang dimaksud di sini adalah pengadaan stok obat gitu ya. Kemudian adanya penerimaan, kemudian adanya penyimpanan, penyimpanan pun banyak gitu ya. Penjelasan-penjelasan bahwasanya tidak semuanya obat itu bisa disimpan di suhu ruang.
ada beberapa obat-obatan yang dia itu harus disimpan di lemari-lemari khusus gitu ya. Kemudian aspek pemusnahan, kemudian pengendalian dan pencatatan dan pelaporan gitu. Adapun pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan atau BMHP di puskesmas dan di rumah sakit gitu ya. Ini pun berbeda gitu ya. Seperti yang pertama pemilihan di rumah sakit gitu ya. Tapi di puskesmas itu perencanaan kebutuhan gitu ya. Kemudian adanya eh, pemilihan yang dimaksud di sini adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi bukan artinya kita memesan obat itu berdasarkan kualitas penjualan, tapi berdasarkan kebutuhan gitu ya. Kemudian adanya perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi sesuai dengan kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhnya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien gitu. Kemudian ada pengadaan. Pengadaan yang dimaksud sini adalah kegiatan yang dimaksud untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Di sini pun ada yang namanya penerimaan adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan. Ya. Adapun di sini pendistribusian gitu yang dimana satu rangkaian kegiatan untuk menyalurkan ataupun menyerahkan BMHP kepada unit pelayanan ataupun instansi kesehatan gitu ya. Adapun yang selanjutnya adalah pemusnahan dan penarikan. Sedangkan farmasi ataupun BMHP itu setelah digunakan itu harus dilakukan pemusnahan. Kenapa? Karena ada beberapa zat-zat, ada beberapa komponen tertentu yang tidak bisa diurai oleh alam ataupun bisa mengganggu kepada ekosistem lingkungan gitu ya. Kemudian adanya pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi. Kemudian adanya administrasi gitu ya. Administrasi ini harus dilakukan kenapa? Karena administrasi menentukan bahwasanya kita sebagai apoteker itu sudah menjalankan atau belum dan bisa dibuktikan secara fakta dan data gitu ya. Adapun pelayanan farmasi di klinik gitu ya. Dari apotek, rumah sakit, puskesmas, yang pertama itu adanya pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, rekonsiliasi obat, PO, konseling, home pharmacy care, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat gitu ya. Jadi yang membedakan antara apotek, rumah sakit, dan puskesmas gitu ya. Kalau di rumah sakit itu adanya tindakan visite atau yang kita sebut biasanya kunjungan apoteker kepada pasien gitu ya. Kemudian adanya evaluasi penggunaan obat gitu, yang dimana setelah kita sebagai apoteker memberikan obat, memberikan pengetahuan ataupun edukasi terkait obat tersebut, kita harus evaluasi apakah pasien itu meminumnya dengan betul, apakah pasien itu tidak melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan, gitu kan. Kemudian adanya dispensing sediaan steril gitu ya. Dan pemantauan kadar obat dalam darah. Jadi untuk rumah sakit itu lebih banyak rangkaiannya untuk pelayanan farmasi klinik. Kenapa? Karena di rumah sakit yang pertama itu adalah tempat ataupun fasilitas kesehatan yang menjamin bahwasanya pasien itu bakal sembuh gitu ya. Dan rumah sakit juga isinya dari berbagai macam tenaga kesehatan maupun tenaga medis.
Adapun contoh-contoh formulir pengelolaan obat gitu. Yang pertama itu ada LPLPO. LPLPO itu adalah laporan pemakaian dan lempar permintaan obat. Itu ini biasa diberikan ataupun dimiliki oleh rumah sakit gitu ya, karena melihat dari jumlah kebutuhan gitu. Erat kaitannya dengan Pareto A, Pareto B, dan Pareto C gitu, yang dimana permintaan obat ini juga dikolerasikan dengan kebutuhan pasien gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kartu stok. Kartu stok ini adalah salah satu formulir untuk menentukan berapa jumlah stok yang tersedia. Ya, kemudian adanya buku mutasi, kemudian ada formulir penerimaan dan pengeluaran yang erat kaitannya dengan berapa sih obat yang dikeluarkan, ada berapa sih obat yang diterima gitu ya. Kemudian ada berita acara pemeriksaan barang. Untuk berita acara pemeriksaan barang ini diberikan kepada pihak rumah sakit setelah dari rumah sakit meminta obat-obatan tertentu gitu ya. Dan untuk memastikan dan mengecek bahwasannya obat yang dipesan itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian adapun cara penulisan resep yang benar gitu ya. Jadi dalam penulisan resep itu orang yang berhak menuliskan resep itu adalah dokter gitu ya. Kita sebagai apoteker itu tidak mempunyai kewenangan untuk menuliskan resep. Tapi gitu ya, kita sebagai apoteker juga harus cermat melihat bahwasannya apakah resep ini tuh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak gitu ya. Dan dijelaskan juga bagaimana sih ataupun apa sih kita apoteker itu melihat bahwasanya resep ini tuh benar atau tidak gitu ya. Yang pertama itu jelas adanya inskripsio ataupun identitas dokter gitu ya. Berikut nama dokter, alamat dokter, nomor surat izin praktek, dilengkapi dengan telepon, jam praktek, dan praktek dokter. Kemudian eh, nama kota gitu ya. Kemudian superskripsio atau infikasio dengan tandanya R garis miring ataupun resipe. Selanjutnya ada preskripsio yang dimana itu tuh nama obat, bentuk sediaan obat, dosis, kekuatan, konsentrasi sediaan, dan signatura ataupun cara pemakaian. Kemudian adanya subskripsio ataupun garis penutup diikuti dengan paraf dokter atau tanda tangan dokter jika golongan narkotika gitu ya. Kemudian adanya pro ataupun nama pasien, umur, dan berat badan. Jadi ketika kita melihat sebuah resep gitu ya, elemen yang harus diperhatikan adalah inskripsio tentunya, invokasio, preskripsio, signatura, subskripsio, dan pro gitu ya. Jika misalkan tidak ada dari resep gitu ya, menjelaskan ataupun mendeskripsikan tentang elemen-elemen yang saya sudah sebutkan, itu tentunya resep tidak valid, resep tidak benar sesuai dengan kaidah. Gitu ya. Adapun cara melakukan pengkajian resep, yang pertama kita lihat kajiannya secara administratif gitu ya. Administratif yang dimaksud di sini adalah data dokter, nomor SIP, alamat, nomor telepon, dan paraf gitu ya. Dimana tindak lanjutnya adalah jika tidak lengkap ataupun tidak jelas, hubungi kembali dokter penulis resep dengan etika yang baik. Kemudian aspek kajian farmaseutik, aspek yang dimaksud adalah nama obat, dosis jumlah obat gitu ya, stabilitas sediaan, inkompatibilitas, dan aturan dan cara penggunaan. Jika semisalkan tidak sesuai gitu ya dengan yang disebutkan di sini, tindak lanjutnya adalah diskusikan dengan dokter tentang pergantian bentuk sediaan atau
permisahan racikan. Yang selanjutnya adalah kajian aspek klinis gitu ya. Aspek kajian klinis ini kita juga harus kaji gitu ya, apakah tepat indikasi, apakah ada duplikasi pengobatan atau polifarmasi, ataupun ada ROTD ataupun alergi, ataupun kontraindikasi, bahkan interaksi obat gitu. Jadi kita juga harus melihat bahwasannya resep yang dituliskan oleh dokter itu juga mencakup dari aspek-aspek yang kita kaji gitu. Misalkan ada obat yang secara aspek farmasetik itu bakal menimbulkan bakal menurunkan stabilitas obat bersinggungan dengan obat yang lainnya gitu. Maka apa yang kita harus lakukan sebagai apoteker? Tentunya kita harus mendistribusikan kepada dokter bahwasanya, "Dok, ini tidak bisa kami kombinasikan, ini tidak bisa kami campurkan dengan alasan A, B, C segala macam," gitu ya. Secara aspek farmasetik dan secara aspek klinis. Kemudian formulir yang terkaitnya adalah formulir pengkajian resep, kemudian ada formulir pemantauan terapi obat, ada formulir pelayanan informasi obat atau PO, kemudian ada formulir pelaporan efek samping obat atau MESO. Gitu ya. Proses pelayanan obat setelah pengkajian itu kita melihat apa lagi sih gitu ya. Yang pertama kita melihat kesesuaian resep gitu ya. Apakah memang pada proses dispensing itu sudah betul atau tidak gitu ya. Perihal KIE pun kita harus tahu gitu ya. Kemudian resep tidak sesuai, konsultasikan dengan dokter jika misalkan terjadi masalah gitu ya. Penyerahan obat, serahkan obat kepada pasien ataupun keluarga dengan informasi yang sejelas-jelasnya dan pastikan pasien paham gitu ya. Jadi kita sebagai apoteker juga harus bisa melihat bahwasanya pasien itu mengerti dan paham atas apa yang kita sudah jelaskan gitu ya. Kemudian di sini ada drug related problems atau DRPS atau masalah-masalah terkait pengobatan gitu ya. Yang dimana secara definitif gitu ya, peristiwa atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang benar-benar terjadi ataupun berpotensi mengganggu hasil kesehatan yang diinginkan pasien atau menyebabkan kegagalan terapi. Intinya, masalah yang timbul dari penggunaan obat yang membuat pasien tidak mendapatkan manfaat maksimal atau justru mengalami kerugian, gitu ya. Klasifikasi utama dari DRPS ini adalah DRP aktual, gitu ya. Apa itu DRP aktual? Adalah masalah yang sudah terjadi. Misal, pasien mengalami reaksi alergis setelah minum obat, gitu ya. Itu DRPS aktual. Kemudian ada DRP potensial, gitu ya, yang dimana masalah diperkirakan akan terjadi jika tidak ada intervensi, gitu ya. Misalnya, dosis obat terlalu tinggi untuk fungsi ginjal dan pasien. Kemudian adapun kita bagi dua gitu ya. Untuk kategori DRPS ada kategori utama jelas mengenai masalah efektivitas gitu ya. Yang pertama, indikasi tidak diobati gitu ya. Pasien memiliki masalah kesehatan yang memerlukan obat tetapi tidak ada obat yang diresepkan untuk kondisi tersebut. Kemudian pemilihan obat tidak tepat. Obat diresepkan bukan merupakan pilihan yang paling efektif atau ada kontraindikasi atau ada kontraindikasi gitu ya. Misal obat tertentu diberikan pada pasien hamil. Kemudian dosis terlalu rendah gitu ya. Dosis obat, frekuensi ataupun durasi pemberian tidak mencukupi untuk mencapai efek terapi yang diinginkan. Selanjutnya mengenai masalah efektivitas adalah kegagalan menerima obat. Pasien gagal mulai atau menyelesaikan terapi karena alasan non klinis. Contoh, misalnya nih, adanya kesulitan mendapatkan obat atau obat tidak available. Kemudian kategori utama yang kedua adalah runtutannya dari masalah keamanan dan kepatuhan. Gitu ya. Di mana contohnya adalah obat tanpa indikasi gitu ya. Pasien menerima obat yang tidak diperlukan. Kita membeli paracetamol, sudah jelas kita demam dan ingin demam kita turun gitu ya. Tapi diberikan oleh apoteker obat batuk gitu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi masalah keamanan dan kepatuhan juga kita harus cermati. Kita tidak bisa sewenang-wenangnya gitu ya tanpa permintaan dan tanpa kebutuhan dari pasien gitu ya.
Kemudian dosis terlalu tinggi. Dosis obat ataupun durasi pemberian melebihi batas aman gitu ya, yang menimbulkan overdosis gitu ya. Kemudian ada reaksi obat merugikan gitu ya, di mana pasien mengalami efek yang tidak diinginkan, berbahaya dan tidak disengaja akibat obat pada dosis normal gitu ya. Kemudian ada interaksi obat, jelas gitu ya, interaksi obat terjadi ketika pastinya polifarmasi gitu ya. Lebih dari 2 obat gitu ya, lebih dari 3 obat yang dimana pasti akan menimbulkan interaksi kimia maupun interaksi di dalam saluran cerna gitu ya. Kemudian adanya ketidakpahaman pasien gitu ya. Pasien tidak menggunakan obat sesuai aturan. Pasien tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh dokter ataupun apoteker. Selanjutnya, adapun faktor yang terjadi adalah pertama, faktor dokter ataupun presepan yang dimana biasanya kekurangan data pasien, penulisan resep yang tidak lengkap, dan ketidaksesuaian penerimaan terapi. Ya. Yang kedua, faktor apoteker ataupun dispensing error, adanya kesalahan penyiapan atau peracikan obat, pemberian label yang tidak tepat, kurangnya atau salahnya pemberian informasi obat kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pasien ataupun penggunaan, di mana kurangnya pemahaman pasien tentang cara pakai obat, lupa atau tidak disiplinnya minum obat, tidak mampu membeli obat dengan alasan ekonomi gitu ya. Kemudian adanya kita setelah menjelaskan bahwasanya pemakaian obat itu harus tepat gitu ya. Jangan sampai DRPS gitu ya. Adapun cara penyelesaiannya gitu ya. Adapun cara solutifnya bagaimana kita sebagai pasien gitu ya, bisa juga sebagai pasien atau sebagai apoteker itu harus melakukan sesuai medikasi gitu ya. Yang dimana secara definitif tindakan individu dalam memilih dan menggunakan obat-obatan untuk mengobati dirinya sendiri terhadap penyakit atau gejala ringan yang dialami tanpa resep atau nasihat langsung dari dokter gitu ya. Jadi untuk sesuai medikasi ini biasanya dilakukan oleh pasien-pasien yang menderita penyakit-penyakit yang ringan seperti demam, flu dan batuk gitu ya. Untuk apa sih gitu ya kita melakukan sesuai medikasi? Jelas. Yang pertama menghemat waktu dan biaya gitu ya. Karena tentu saja untuk berkonsultasi kepada dokter itu tidak murah ya harganya gitu. Kemudian kapan sih kita melakukan sesuai medikasi gitu ya. Jelas tentunya dilakukan untuk mengatasi keluhan gitu ya. Ketika semisalkan nyeri demam kita menggunakan paracetamol, ibuprofen, kemudian ketika batuk dan pilek kita menggunakan ekspektoran gitu ya. Contohnya amonium klorida gitu ya. Dan juga dekongestan. Kemudian gangguan pencernaan seperti antasida, penyakit kulit ringan seperti saraf anti gatal. Jadi yang harus diwaspadai juga dari para pasien adalah medikasi tidak boleh dilakukan untuk penyakit yang serius, gejala yang buruk ataupun penyakit kronis tanpa rekomendasi dokter, gitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan suatu medikasi kepada penyakit-penyakit yang dirasa harus dikonsultasikan kepada dokter. Contoh, penyakitnya adalah diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Itu tidak bisa kita somedikasikan. Kenapa? Karena obat-obatannya pun itu harus menggunakan resep dokter dan harus melalui perizinan dokter gitu ya. Dan bagaimana sih langkah-langkah yang benar ketika kita melakukan somedikasi? Jelas gitu ya. Somedikasi yang aman dan efektif harus didasari oleh prinsip penggunaan obat yang rasional dengan parameter tepat penderita, tepat indikasi, tepat obat gitu ya. Adapun resiko ketika melakukan somedikasi dan kapan kita harus berhenti gitu ya. Pertama, salah diagnos gitu ya. Kemudian kesalahan pengobatan dan juga adanya dosis yang tidak tepat dan terdapatnya interaksi obat
gitu ya, dan kapan kita harus berhenti, kapan kita harus menghubungi dokter gitu ya. Dan ketika kita tahu bahwa kita melakukan suatu medikasi, kita juga harus tahu kapan kita berhentinya. Contoh yang pertama, gejala tidak membaik selama kurun waktu 2 sampai 3 hari pengobatan. Muncul gejala baru setelah dari pengobatan suatu medikasi. Muncul reaksi alergi terhadap obat gitu ya, contoh demam, gatal dan bengkak. Kemudian demam yang tinggi yang tidak teratur gitu ya, yang tidak turun-turun gitu ya. Kita niatnya untuk menyembuhkan diri sendiri dengan kita membeli ataupun mengobati diri kita dengan sepengetahuan kita sendiri, malah tidak efektif, malah tidak sembuh gitu ya. Kemudian setelah daripada komunikasi, di sini pun kami langsung mengenai tata laksana penyakit degeneratif. Apa sih itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang terjadi akibat penurunan fungsi ginjal gitu ya. Dan organ-organ yang lainnya diakibatkan oleh gaya hidup bersifat kronis maupun tidak disembuhkan dan tidak dapat disembuhkan secara total. Prinsip tata laksananya adalah pengendalian gejala, memperlambat progresivitas, menekan komplikasi dan memperkuat kualitas hidup. Gitu ya. Adapun parameter klinik gitu ya, saya ambil contohnya dari penyakit degeneratif, contohnya diabetes mellitus. Gitu ya. Diabetes mellitus adalah penyakit gara-gara kurang kadar gula di dalam darah gitu ya. Di mana terlampir untuk kolesterol total, trigliseridanya harus berapa gitu ya. Kemudian adanya contoh kasus penyakit yang kedua seperti penyakit kardiovaskular gitu ya, penyakit jantung gitu ya, yang dimana parameternya adalah seperti tekanan darah, EKG, denyut jantung gitu ya, dan CKMP. Ini adalah serangkaian yang harus diketahui oleh kita sebagai apoteker, melihat bahwasannya pasien-pasien mengalami penyakit degeneratif gitu ya. Dan efek samping yang perlu diperhatikan gitu ya dari obat-obat contoh yang saya dua maksud ini, diabetes dan penyakit kardiovaskular. Salah satu contohnya adalah metformin gitu ya. Metformin jelas efek samping utamanya gangguan gastrointestinal ataupun gangguan lambung. Yang dimana penggunaan metformin secara berlebihan itu bakal merusak ataupun mengiritasi keadaan lambung ataupun dinding lambung. Dan juga untuk penyakit kardiovaskular seperti golongan obat beta blocker, contohnya adalah propranolol, atenolol, itu efek samping utamanya adalah bradikardia, kemudian gangguan tidur dan kelelahan. Itu ya. Dan untuk kita mengetahui gitu ataupun bagaimana kita mengisi formulirnya, jelas gitu. Kita harus melihat yang pertama identitas pasien. Nah, pasien, nomor rekam medis dan usia. Yang kedua, riwayat penyakit, diagnosa penyakit, tanggal diagnosis ditetapkan gitu ya. Dan sejak kapan gejala itu timbul gitu ya. Yang selanjutnya 3, pemeriksaan fisik. Contohnya hasil pemeriksaan tekanan darah, laju nadi dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan fisik yang lainnya adalah antropometri, yang dimana kita mengamati nilai berat badan pasien, nilai indeks massa tubuh pasien. Kemudian cek fisik yang lebih lengkapnya kita melakukan pemeriksaan lain gitu ya. Dan formulir selanjutnya kita juga harus mengetahui riwayat gaya hidup pasien gitu ya. Apakah gaya hidup pasien itu sudah baik atau tidak? Ya. Riwayat keluarganya, apakah dari keturunannya itu atau nenek moyang mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang dapat menimbulkan ataupun yang bisa disalurkan kepada keturunannya, ataupun dari pasien itu mengalami ataupun melakukan ataupun sedang merokok ataupun pernah minum alkohol gitu ya. Dan juga harus dipantau aktivitas sehari-hari ataupun fisik, yang dimana pola makan juga misalnya ya, untuk proteinnya pola makan juga harus
eee, perhatikan bahwasanya pasien ini tidak boleh, menggunakan ataupun mengkonsumsi makanan yang tidak higienis contohnya ataupun masih, tidak betul gitu ya. Ya, baik, terima kasih, atas kesempatannya gitu ya. Mohon maaf juga dari saya sendiri masih kurang ataupun ada pun yang salah dalam penjelasannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.